Ketika saya ngomong tentang rasa malu, kira-kira apa sih yang muncul di benak teman-teman? Apakah pengalaman-pengalaman sebelumnya yang terkait dengan rasa malu itu hadir di pikiran teman-teman atau seperti apa? Coba ceritakan pengalaman teman-teman yang berhubungan dengan rasa malu. Boleh diceritain di kolom komentar di bawah ini ya. Karena di video kali ini kita akan ngebahas tentang rasa malu. Halo, selamat datang di channel Kampus Psikologi barengan Imam di sini, dan di video kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan ngebahas seputar rasa malu. Apa sih sebenarnya rasa malu itu? Kemudian apakah memiliki rasa malu itu adalah sebuah hal yang baik atau justru buruk? Gitu ya. Kemudian ketika ternyata rasa malu yang kita miliki di dalam diri kita itu ternyata cukup dominan dan ternyata mengganggu aktivitas kita sehari-hari atau mengganggu kehidupan kita dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan? Nah, nanti di akhir juga akan ada tips seputar bagaimana caranya menghandle rasa malu yang cukup dominan yang mungkin dimiliki oleh teman-teman, gitu ya. Oke, sebelum sampai sana, kita akan mengulas terlebih dahulu apa itu sebenarnya rasa malu. Nah, kalau kita coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, rasa malu atau istilah malu itu didefinisikan sebagai sebuah perasaan yang tidak enak hati atau perasaan gak nyaman karena adanya perilaku-perilaku yang mungkin tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial atau masyarakat. KBBI juga mendefinisikan rasa malu itu sebagai satu perasaan yang segan gitu, takut karena kita hormat dengan seseorang, makanya ada muncul perasaan-perasaan malu. Ini berkaitan dengan rasa segan tadi dan rasa hormat. Nah, menariknya lagi di sini KBBI itu juga mendefinisikan rasa malu itu sebagai satu perasaan yang juga meliputi perasaan-perasaan seperti merasa rendah diri atau merasa hina gitu ya, merasa lebih buruk daripada orang lain. Nah, kalau kita lihat di kamus yang di luar negeri gitu, misalnya kamus Oxford atau kamus apalagi Cambridge gitu ya, kita mengenal istilah malu itu ada beberapa istilah, mulai dari shy, embraced, dan juga shame gitu, dimana ketiga istilah ini sebenarnya mengacu pada satu hal yang sama, yaitu malu, namun didefinisikan secara sedikit berbeda gitu ya. Ketiganya ini kalau saya lihat ada mengandung unsur perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang ada di dalam diri individu. Kemudian perasaan tidak nyamannya ini disebabkan karena perilaku yang tidak baik misalnya, atau perilaku yang tidak dapat diterima oleh norma sosial. Kemudian perasaan yang gak enak ini juga bisa jadi disebabkan karena kita tidak mendapatkan kepuasan dari sesuatu yang kita lakukan atau kita ciptakan gitu. Misalnya ketika kita membuat suatu karya gitu ya, membuat suatu karya, kita merasa karya ini tidak maksimal, kemudian muncul rasa malu itu. Aduh, malu nih belum better banget lah gitu, menurut saya belum sesuai standar saya lah gitu. Jadi muncul rasa malu di situ. Atau ada juga karena kekecewaan. Nah, itu kalau yang di luar. Itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga kamus yang ada di luar negeri. Menarik sekali. Ini adalah terkait dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kemudian ada kaitannya dengan perilaku, ada kaitannya dengan lingkungan sosial gitu ya. Lalu sebenarnya kalau di psikologi sendiri, rasa malu itu didefinisikan sebagai apa sih gitu ya? Alan itu mendefinisikan rasa malu itu sebagai sebuah perasaan yang tidak nyaman atau perasaan canggung yang hadir dan dirasakan oleh seorang individu. Dan perasaan canggung tidak nyaman ini disebabkan oleh adanya situasi yang baru atau lingkungan yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, atau juga sebagai bentuk dari ketakutan atau keyakinan-keyakinan yang diyakini sebagai penilaian dari orang lain. Nah, itu dari kacamata psikologi. Nah, sebagai bentuk dari ketakutan ataupun keyakinan bahwa orang lain itu akan menilai diri kita dari sisi yang negatif misalnya, ketakutan semacam ini akan menghambat kita untuk melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu, atau
sesederhana mengungkapkan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa harapan kita terkait dengan orang lain. Nah, rasa malu ini, dengan adanya ketakutan di dalam rasa malu itu, kita jadi terhambat. Nah, rasa malu itu hadir dalam frekuensi, durasi, intensitas, dan bentuk yang sangat beragam. Apabila rasa malu ini dominan kita rasakan di dalam diri kita, artinya dalam konteks manapun, dalam setting lingkungan yang seperti apapun, bertemu dengan siapapun, ternyata rasa malu ini muncul. Nah, bisa jadi frekuensinya itu tinggi dan intensitasnya berat. Ini bisa mengembangkan atau bisa berkembang menjadi sebuah karakter di dalam diri kita yang kemudian orang-orang bisa mengenalinya sebagai karakter pemalu. Nah, rasa malu yang cukup dominan ini itu juga biasanya berhubungan dengan ketakutan, kecemasan gitu ya. That's why pada individu-individu yang memiliki kecemasan sosial gitu ya, salah satu gejala yang sering dijumpai adalah adanya rasa malu yang dominan. Ada penelitian yang dilakukan oleh Chick pada tahun 2017 di mana Chick ini ingin mengetahui apa sih perbedaan antara orang-orang yang memiliki rasa malu yang dominan dengan orang-orang yang memiliki cukup keberanian atau kepercayaan diri gitu ya. Ternyata ditemukan bahwa pada individu-individu yang memiliki rasa malu yang cukup dominan itu ketika rasa malu itu muncul ada sensasi-sensasi fisik yang dirasakan seperti ketegangan, kemudian ada perasaan-perasaan seperti takut, khawatir, ada pemaknaan bahwa takut dinilai oleh orang lain seperti itu. Kemudian dalam aspek perilaku ternyata ada hambatan dalam berperilaku. Hambatan dalam berperilaku ini maksudnya adalah misalnya ketika kita ingin mencoba untuk mengutarakan apa yang kita pikirkan gitu ya. Karena muncul rasa malu, kita merasakan adanya rasa malu yang cukup dominan ini, kita jadi tidak bisa mengutarakan apa yang kita pikirkan kayak gitu. Nah, disinilah yang namanya behavioral inhibition atau hambatan dalam berperilaku. Nah, selain itu penelitian ini juga menemukan secara kualitatif bahwa pada individu-individu dengan rasa malu yang cukup dominan dimiliki itu ternyata mereka memaknai lingkungan baru atau lingkungan yang ada di sekitar mereka itu sebagai satu lingkungan yang evaluatif. Lingkungan yang evaluatif itu artinya mereka kemudian takut apabila nanti dinilai atau dikritik atau diberikan feedback yang negatif gitu ya. Sehingga itu membuat mereka merasa tegang, merasa cemas gitu. Dan pada individu-individu ini ternyata rasa bersalahnya itu juga termasuk tinggi. Artinya orang-orang yang memiliki rasa malu yang cenderung dominan itu mudah sekali untuk menyalahkan diri sendiri. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa ternyata individu-individu dengan rasa malu yang cukup tinggi ini hanya mengingat hal-hal yang cenderung negatif gitu tadi. Jadi tadi yang pertama memaknai lingkungan itu sifatnya evaluatif dan lebih ke evaluasi negatif, kemudian muncul ketakutan untuk dinilai, kekhawatiran akan dikritik oleh orang lain, mudah menyalahkan diri sendiri dan juga hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif atau mengingat segala sesuatu yang dari sisi yang negatif. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat apakah kemudian rasa malu itu adalah sesuatu hal yang baik atau tidak. Sebenarnya penelitian itu menyebutkan bahwa memiliki rasa malu itu adalah suatu hal yang sangat wajar sekali. Karena rasa malu itu adalah part of our emotion gitu ya. Sebagai manusia justru malah itu menjadi satu kekayaan tersendiri, kita bisa merasakan rasa malu. Dan apabila kita bisa menggunakan rasa malu ini atau kita rasa malu ini hadir dalam porsi yang tepat, itu justru akan membantu kita untuk berfungsi secara adaptif di lingkungan sosial. Berfungsi secara adaptif itu gimana gitu ya? Apabila kita merasakan adanya malu di dalam diri kita dan porsinya itu ternyata pas gitu ya, itu bisa membantu kita untuk memilih tindakan-tindakan mana saja yang sekiranya dapat diterima oleh lingkungan kita gitu. Sehingga kita tidak akan melakukan suatu tindakan yang tidak akan diterima oleh masyarakat. Misalnya tiba-tiba di kerumunan kita buka baju telanjang, itu kan tidak bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Maksudnya itu adalah hal yang uncommon gitu.
Ngapain tiba-tiba dia telanjang gitu? Kalau dia tidak memiliki rasa malu, mungkin dia akan melakukan itu gitu. Tapi ketika kita memiliki rasa malu, maka kita akan kemudian menghambat perilaku-perilaku yang mungkin tidak dapat diterima oleh masyarakat dan memilih perilaku-perilaku mana yang sekiranya baik gitu ya, yang itu bisa acceptable di lingkungan sosial kita, sehingga kita jadi bisa lebih menempatkan diri dengan baik, memposisikan diri di lingkungan itu dimanapun kita berada dengan baik. Nah itu kalau misalnya kita memiliki atau merasakan rasa malu itu pada porsi yang tepat gitu. Balik lagi ke prinsip segala sesuatu yang berlebihan itu memberikan dampak yang negatif. Nah, apabila kita memiliki rasa malu yang cukup dominan dan itu muncul dimanapun, kapanpun, ketika bersama dengan siapapun, dampak negatif pun akan kita alami gitu. Misalnya kita pengen mencoba hal yang baru, kemudian muncul nih rasa takut yang dominan, kita nggak bisa handle emosi itu, lalu kita nggak jadi nyoba. Misalnya kita pengen mengungkapkan pendapat kita pengen asertif, kita pengen menolak sesuatu kayak gitu ya, tapi karena ada rasa malu, ada rasa segan gitu, ada takut nanti dinilai gimana gitu, akhirnya kita tidak jadi melakukan itu. Kita tidak bisa berpendapat, kita tidak bisa bersuara, kita tidak bisa menolak orang lain, meskipun hati kita sebenarnya pengen menolak gitu ya, tapi kita nggak bisa karena kepentok sama yang namanya rasa malu. Nah, kalau sudah seperti itu berarti itu rasa malu yang dominan berpengaruh negatif kepada diri kita sendiri. Karena kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita jadi terhambat gitu ya. Nah sebenarnya dari mana sih munculnya rasa malu ini gitu ya? Malu itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Mulai dari biologis, bisa jadi karena keturunan gitu ya. Udah sifatnya turun-temurun dari leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita, orang tua kita, terus turun ke kita. Secara genetika kita memiliki kecenderungan itu gitu. Kemudian yang kedua bisa jadi dari faktor pola pengasuhan, di mana orang tua itu cenderung overprotective ke anak ketika kita masih kecil. Ketika orang tua itu terlalu overprotective, anak itu kurang dapat mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi secara sosial, sehingga kesempatan si rasa malu ini untuk mendominasi dan menghambat individu itu jauh lebih besar kayak gitu. Nah, ada faktor-faktor lain juga seperti budaya, kemudian lingkungan di mana tempat kita berada gitu ya. Jadi munculnya rasa malu yang membuat seseorang itu memiliki karakter pemalu itu juga sangat beragam sekali. Nah, rasa malu itu biasanya diasosiasikan dengan kecenderungan introvert. Sama nggak sih sebenarnya gitu ya? Orang yang memiliki rasa malu atau orang yang pemalu itu pasti introvert, atau orang introvert itu pasti pemalu. Benar atau enggak? Jawabannya adalah belum tentu. Karena kedua hal ini, rasa malu dan juga introvert itu meski memiliki persamaan, tapi keduanya mengandung perbedaan. Belum tentu orang-orang yang pemalu itu dikatakan juga introvert, atau orang-orang yang introvert itu sudah pasti pemalu. Itu tidak seperti itu. Meski keduanya memiliki kesamaan, yaitu adalah sama-sama menarik diri dari lingkungan sosial. Tapi perbedaannya adalah orang-orang yang cenderung pemalu menarik diri dari lingkungan sosial itu disertai dengan sensasi-sensasi fisik, atau disertai dengan perasaan-perasaan atau emosi negatif. Misalnya sensasi fisiknya seperti ketegangan tadi, kemudian perasaannya takut, khawatir, cemas dinilai, kemudian ada tadi behavioral inhibition atau terhambat dalam berperilaku. Sementara ketiga aspek ini tidak ditemukan pada orang-orang dengan kecenderungan introvert, di mana walaupun mereka menarik diri dari lingkungan sosial, tapi tujuan dari penarikan diri dari lingkungan sosial itu adalah untuk recharge energi. Sehingga ketika orang-orang dengan kecenderungan introvert itu menarik diri dari lingkungan sosial, dia tidak disertai dengan tension, tidak disertai dengan ketakutan akan dinilai oleh orang lain gitu ya. Jadi kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, tadi saya sudah sempat cerita terkait dengan bahwa rasa malu yang cukup dominan itu dapat berdampak negatif ke diri kita gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih hubungan kita itu dengan rasa malu yang kita miliki? Setiap kali rasa malu ini hadir dan kita rasakan,
kita bisa nggak menghandle perasaan-perasaan malu ini? Dan apakah kita bisa menggunakannya, kita bisa meregulasi emosi malu ini dengan baik atau tidak? Atau jangan-jangan kita kewalahan dengan rasa malu yang cukup dominan, yang muncul setiap saat gitu, sehingga kita jadi sering kali merasakan ketegangan di dalam tubuh, yang kemudian nanti dampaknya kita jadi mudah kelelahan, atau kita jadi sering kali menarik diri dari lingkungan sosial. Dengan rasa malu yang dominan ini jadi menghambat di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah yang seperti itu, maka kita perlu merefleksikan kembali ke dalam diri kita terkait dengan relationship kita dengan si rasa malu ini gitu. What should we do apabila rasa malu yang dominan ini hadir dan kita rasakan di dalam diri kita? Apabila kita memiliki cukup keterampilan itu, apakah kita bisa menggunakan keterampilan itu untuk menghandle si rasa malu ini atau tidak gitu ya? Apabila ternyata iya, that's good gitu. Artinya teman-teman bisa mengatasi rasa malu ini, sehingga harapannya bisa menggunakan rasa malu ini agar dapat membantu kita untuk berfungsi dengan baik di lingkungan sosial. Akan tetapi, apabila jawabannya adalah tidak, maka kita perlu menanyakan ke dalam diri kita sendiri, apakah kita mau rasa malu yang dominan ini selamanya menghantui diri kita, selamanya membuat kita itu terkungkung, atau jadinya kewalahan dengan si rasa malu ini, atau ya sederhananya kalah dengan si rasa takut ini, si rasa malu ini, sorry. Nah, kalau jawabannya tidak, maka pertanyaan yang selanjutnya yang perlu diajukan ke diri teman-teman adalah, bagaimana saya bisa membantu diri saya untuk menghandle rasa malu yang dominan ini dengan lebih baik, dengan lebih efektif dan lebih efisien? Mungkin kita bisa mencari bantuan. Bantuan itu bisa datang dari berbagai macam arah, mulai dari membantu diri kita sendiri untuk berlatih lebih percaya diri, atau bantuan itu bisa jadi berasal dari orang lain seperti teman, sahabat, saudara, ataupun keluarga. Atau bantuan itu juga bisa bersumber dari bantuan profesional seperti psikolog untuk membantu kamu menghandle rasa malu yang cukup dominan yang ada di dalam dirimu. Nah, di sini ada beberapa tips yang pengen saya bagikan ke teman-teman yang mungkin itu bisa teman-teman praktekkan secara mandiri. Pertama, berdialoglah dengan diri sendiri. Dialog di sini itu dilakukan dengan penuh kesadaran, atau kita bilangnya mindful. Kita benar-benar dengarkan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di dalam diri kita. Dengarkan dengan penuh kelembutan, dengan penuh welas asih gitu ya, atau self compassion. Kita berikan ruang yang aman dan nyaman untuk diri sendiri untuk mengekspresikan segala hal yang ada di dalam diri. Kemudian kita dengarkan apa sih sebenarnya yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan, apa sih yang ada di balik rasa malu itu gitu ya. Kemudian ketika kita berdialog ini, kita juga bisa memberikan afirmasi-afirmasi yang sekiranya menguatkan diri kita. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berdialog dengan diri sendiri, mungkin kita akan bisa melihat dengan lebih jelas lagi ada apa di balik rasa malu yang seringkali muncul dan kita rasakan di dalam diri kita. Karena bisa jadi ada keyakinan-keyakinan di situ. Ada keyakinan-keyakinan yang cenderung menghambat diri kita. Keyakinan itu mungkin bisa jadi takut dinilai oleh orang lain, takut orang lain itu akan mengkritik diri kita atau memberikan evaluasi yang negatif pada diri kita gitu ya. Nah, keyakinan-keyakinan yang menghambat seperti ini perlu dicari faktanya terlebih dahulu, karena kerap kali kita mempercayai apa yang ada di dalam pikiran kita, sementara yang di pikiran kita itu belum tentu itu kebenarannya. Pikiran bukanlah realitas yang sebenarnya, sehingga kita perlu mencari bukti yang cukup untuk mematahkan keyakinan-keyakinan yang mungkin menghambat diri kita, yang kemudian muncul berupa rasa malu itu. Nah, jadi pertanyakan ulang rasa malumu itu. Bener gak sih orang lain bakal mengkritikmu? Bener gak sih orang lain bakal menilai dirimu seperti itu? Jangan-jangan itu adalah asumsi-asumsimu saja gitu. Ternyata sebenarnya orang-orang lain menerima dirimu apa adanya. Oh, ternyata orang lain mendukung dirimu gitu. Jadi pertanyakan lagi rasa malumu itu.
Oke. Yang ketiga adalah lingkungan sosial yang suportif. Pilihlah lingkungan-lingkungan sosial yang sekiranya bisa membantumu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dapat mengelola rasa malu itu dengan sebaik mungkin. Pilihlah lingkungan sosial yang menyediakan dirimu tempat yang aman dan nyaman untuk mengekspresikan diri, sehingga kamu memiliki cukup keberanian atau kepercayaan diri dalam menyampaikan apa yang ada di pikiranmu, apa yang ingin apa harapanmu, apa yang kamu rasakan gitu ya. Jadi kamu bisa lebih asertif kepada orang lain. Selanjutnya adalah berlatih. Berlatihlah, tentukan tujuan yang ingin kamu capai. Dengan kondisimu saat ini, misalnya kamu memiliki rasa malu yang cukup dominan, maka coba kamu set target. Kalau tadi nggak pengen selamanya rasa malu ini bertahan di dalam diri gitu ya, dan pengen adanya keterampilan biar bisa menghandle si rasa malu ini, maka kita bisa berlatih untuk setting goals, setting target. Targetnya misalnya adalah lebih berani dalam mengutarakan pendapat pribadi, atau berani ketika presentasi di kelas gitu, atau berani untuk menolak sesuatu gitu. Nah, tentukan target-target untuk melatih dirimu agar dapat menghandle rasa malu ini dengan lebih baik. Yang kelima adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri. Karena setiap kali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, akan sangat riskan sekali untuk kita kemudian menilai, mengkritik diri sendiri. Kok aku enggak sebaik orang lain, kok orang lain seperti ini aku enggak gitu ya. Dan dari penilaian-penilaian seperti itu nanti akan muncul perasaan-perasaan seperti sedih, takut, cemas gitu ya. Mungkin nanti akan memperbesar si rasa malu ini. Sehingga coba bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri di masa lalu. Oh, mungkin 2 tahun yang lalu ketika aku merasakan rasa malu, aku tuh seperti ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika aku berlatih, ketika rasa malu ini hadir di diriku, aku tetap bisa getting along with others gitu. Aku tetap bisa produktif, aku tetap bisa menjalankan aktivitasku dengan enjoy gitu. Sehingga itu akan membantu kita untuk mengapresiasi setiap hal yang ada di dalam diri kita, sekecil apapun prestasi itu gitu. Ingat nggak tadi ketika saya bilang bahwa ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang cenderung pemalu itu melihat segala sesuatu itu hanya dari yang negatif saja, atau mengingat sesuatu itu yang negatif saja, sehingga terkotakkan gitu, sehingga kayak pakai kacamata kuda. Kita tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lain, atau kita tidak melihat sebenarnya ada hal-hal positif lain yang kita miliki, yang kita peroleh, yang kita dapatkan, atau yang kita hasilkan kayak gitu. Nah, berlatih untuk membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri itu sebenarnya juga bisa membuat kita melihat pencapaian-pencapaian kecil yang kita buat dalam kehidupan kita ketika kita melihat proses kita dari dulu sampai sekarang gitu ya, akan membuat kita kemudian kita bisa mengapresiasi pencapaian-pencapaian kecil itu. Nah, mengapresiasi diri sendiri itu juga perlu berlatih, sehingga membandingkan diri dengan diri sendiri memungkinkan kita untuk bisa melihat pencapaian-pencapaian kecil kita, dan juga memungkinkan kita untuk mengapresiasi diri kita sendiri, seperti itu. Nah, itu adalah tips-tips yang mungkin bisa teman-teman praktekin di rumah sendiri, dan apabila teman-teman merasa rasa malu yang cukup dominan ini sudah sangat mengganggu, kemudian sering banget muncul dan teman-teman kewalahan, teman-teman boleh banget untuk datang ke tenaga profesional. Bersama dengan tenaga profesional, teman-teman akan belajar untuk mengenali rasa malu ini sumbernya dari mana sih, kemudian relationship-nya selama ini ketika rasa malu ini muncul seperti apa sih, dan bagaimana cara-cara yang efektif setiap kali rasa malu ini muncul. Nah, itu yang akan teman-teman proses ketika teman-teman datang ke tenaga profesional. Akhir kata, memiliki rasa malu itu adalah suatu hal yang wajar sekali, karena ini adalah pengalaman yang universal di mana hampir setiap orang itu merasakan rasa malu. Jadi, ketika rasa malu ini hadir, cukup sadari dan terima rasa malu itu, dan gunakan rasa malu itu sesuai dengan porsi yang tepat. Apabila kamu merasa video ini bermanfaat untuk dirimu, kamu boleh share ke teman-temanmu,
Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar kamu mendapatkan informasi terupdate seputar kampus psikologi dan juga materi-materi psikologi lainnya. Dan buat kamu yang pengen curhat solongan, boleh banget ditulisin di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya di video ini, semoga bermanfaat. Oke, jadi segini dulu pembahasan kita terkait dengan rasa malu. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Bye!